Ya. Saya nyatakan dimulai. Oke. Baik, sebelumnya saya bacakan lagi ya aturan-aturannya untuk per ketuknya ya. Ya, setiap pembicara itu berbicara maksimal 7-10 detik. Dan waktu dimulai ketika pembicara berbicara. Ya, untuk 1 menit setelah berbicara akan ada 1 ketukan. Dan itu baru boleh masuk interupsi dari tim lawan. Ya, kemudian 6 menit akan ada 2 ketuk. Dan ketika sudah 6 menit ini sudah tidak bisa lagi ada interupsi. Lalu di menit ke-7 10 detik akan ada 3 ketuk yang artinya selesai, waktu selesai dan pembicara wajib untuk berhenti ya. Oke, selanjutnya interupsi hanya diperbolehkan 2 kali per tim. Iya, memang template-nya dari pemerintah. 30 detik per interupsi. Jadi aku nunggu jawaban. Interupsi juga bisa ditolak atau diterima. Tapi ketika sudah 2 kali ditolak, yang ketiga harus diterima. Kemudian pembicara Saya kirim ke ibu aja. yaitu pembicara ke-1 atau pembicara kedua akan menyampaikan penutup Aku juga nggak punya dari masing-masing tim Aku minta dan diberikan nggak waktu diterima selama lagi. 3 menit dimulai dari tim oposisi. Baik, sampai sini paham? Sudah paham ya? Kalau sudah paham, mari kita mulai babak final lomba debat bahasa Indonesia tingkat SMA sekota Depok, dimulai dari perkenalannya selama 1 menit, dimulai dari tim pemerintah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Selamat siang Dewan Juri yang saya hormati dan hadirin yang berbahagia, moderator, timekeeper, dan juga teman-teman tim pemerintah, tim oposisi yang saya banggakan. Sebelum memulai perdebatan pada siang hari ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke SMA 6 dengan tujuan silaturahmi. Lebih baik kita berteman. Kenalan dulu dong dengan anggota kami. Perkenalkan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami, yakni saya sendiri Muhammad Ayyubi Putra Pangestu selaku pembicara pertama. Dia bertugas memperkenalkan anggota tim, memaparkan definisi dan menyampaikan latar belakang mosi sekaligus memaparkan poin-poin penting dari argumentasi kami. Selanjutnya, pembicara kedua kami Adriana Eli Setiawan yang bertugas juga untuk menyampaikan argumentasi yang akan memperkuat argumen-argumen yang telah saya paparkan, sekaligus bukti-bukti yang nyata dan juga bertugas sebagai pembicara balasan. Pembicara ketiga kami Gwendit Farhaba Amsiani, saya akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita pada siang hari ini, sekaligus menyampaikan kesimpulan dan solusi yang telah disediakan. Sekian, terima kasih. Baik, waktu 1 menit untuk perkenalan tim oposisi, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih ya Dewan Juri yang terhormat, moderator serta timekeeper dan kawan berpikir kami dari tim pemerintah. Baik, di sini saya sebagai pembicara 1. Perkenalkan, nama saya Bagas Bari Prasetya. Saya akan memaparkan tentang mosi-mosi yang tidak kami setujui. Lalu ada pembicara 2 dari tim kami, yaitu Clarisha, akan memaparkan argumentasi serta bukti-bukti terkait mosi yang akan kami sampaikan. Lalu pembicara ketiga Anastasia sendiri akan merekonstruksi serta mereka ulang mosi-mosi dan serta menyimpulkan apa yang kami simpulkan. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya akan ada adu argumen ya dari tim pemerintah dan juga tim oposisi yang dimulai dari pembicara 1 dari tim pemerintah. Waktu dan tempat saya persilakan. Pidato saya akan dimulai dengan hitungan 3, 2, 1. Baik, mosi yang akan kita perdebatkan pada siang hari ini adalah Dewan ini setuju bahwasanya Gelora Bung Karno atau GBK hanya digunakan untuk olahraga. Di mana pada mosi ini kami mengangkat setidaknya 2 kata kunci, yakni GBK tersendiri, yakni Stadium Gelora Bung Karno, dan juga olahraga. Dalam kali ini kami dari tim pemerintah menyatakan sangat mendukung Dewan ini setuju
untuk menggunakan GBK hanya untuk olahraga berdasarkan beberapa argumentasi yang nanti akan saya paparkan. Yang pertama, tujuan utama GBK dibangun adalah sejatinya untuk olahraga. Dari mana kita bisa mengetahui hal ini? Karena GBK juga memiliki bentuk yang sangat mendukung untuk aktivitas kegiatan olahraga. Lalu berikutnya, riwayat penggunaan GBK selain tujuan olahraga cenderung buruk, yakni dari beberapa tahun sebelum-sebelumnya kita telah tahu bahwa GBK juga digunakan untuk konser-konser artis-artis papan atas seperti Ed Sheeran dan lain-lainnya. Dan hasilnya apa? Hasilnya adalah banyaknya sampah, rusaknya rumput-rumput yang terinjak-injak. Maka dari itu, track record atau riwayat penggunaan GBK selain tujuan olahraga cenderung buruk. Berikutnya, bentuk lapangan juga berbentuk seperti lapangan olahraga, sehingga ini lebih memungkinkan untuk dipakai untuk kegiatan olahraga dan juga sangat tidak efektif untuk digunakan sebagai untuk konser terutamanya. Dan GBK sendiri juga merupakan sebuah ruangan yang terbuka sehingga cenderung tidak efektif juga untuk melakukan kegiatan selain olahraga. Sekali lagi, GBK hanya untuk kegiatan olahraga. Apabila GBK juga dipakai untuk konser-konser, maka seperti yang sudah saya paparkan tadi, GBK merupakan sebuah ruangan terbuka yang mananya bisa saat kondisi hujan akan ada kerusakan alat-alat elektronik dan itu akan menyebabkan masalah yang serius dan berkelanjutan. Maka dari itu, GBK hanya efektif untuk kegiatan olahraga dan juga akan ada kebocoran informasi terkait konser yang diselenggarakan di GBK karena tidak ada eksklusifnya dan terlalu sering adanya kebocoran informasi atau video-video klip konser yang digunakan di GBK sendiri. Baik, definisi GBK sendiri adalah GBK atau Gelora Bung Karno adalah salah satu stadium terbesar yang dipunyai Indonesia yang tujuan utamanya adalah untuk kegiatan olahraga. Sekali lagi untuk mendukung kegiatan olahraga, terutama olahraga yang bergengsi. Seperti yang kita sudah ketahui, GBK sendiri juga turut digunakan untuk pertandingan sepak bola besar, baik ASEAN ataupun Eropa lainnya juga pernah bertanding di GBK. Dan kata kunci yang kedua adalah olahraga. Olahraga merupakan kegiatan fisik yang bertujuan untuk kebugaran jasmani maupun rohani dan juga memelihara kesehatan kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa Dewan ini setuju GBK hanya untuk olahraga, kami mendukung penuh mosi pada hari ini. Dan juga kami ingin menyampaikan sebuah limitasi, sebuah atau dua buah limitasi. Yang pertama, pertandingan olahraga yang diselenggarakan GBK juga bergengsi seperti sepak bola. Jadi di GBK juga sangat-sangat mendukung untuk digunakan sebagai pertandingan sepak bola atau olahraga yang bergengsi lainnya. Dan juga yang kedua, jika terdapat kesamaan waktu antara jalur olahraga dengan kegiatan-kegiatan lain seperti konser, maka lebih baiknya diutamakan kegiatan yang olahraga. Hal ini kami buat limitasi seperti ini karena sesuai dengan kenyataan yang ada dan bukti-bukti yang relevan. Dengan demikian, sudah cukup saya berbicara sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah dan kami menyatakan untuk berdiri penuh mendukung mosi Dewan ini setuju GBK hanya untuk olahraga. Sekian, terima kasih. Baik, waktu yang digunakan adalah 3 menit 42 detik. Masih ada tersisa waktu, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Cukup. Baik, jika cukup, saya beralih ke pembicara satu dari tim oposisi. Waktu dan tempat saya persilakan. Berapa menit tadi? Baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Baik, di sini kami menegaskan pada mosi kali ini bahwa GBK dapat digunakan selain keperluan olahraga saja. Mengapa demikian? Karena Gelora Bung Karno sendiri didirikan untuk memfasilitasi warga negara dalam kreativitas dan sportivitas. Secara de facto, Gelora Bung Karno sekarang digunakan untuk salah satunya yaitu kampanye. Seperti yang kita ketahui pada Pilpres kemarin, Paslon 02 itu Prabowo dan Gibran menggunakan GBK sebagai tempat kampanye mereka. Lalu GBK sendiri juga digunakan untuk Natalan Tiberias, yang dimana Natalan Tiberias ini untuk seluruh umat Kristen di seluruh Indonesia, yang dimana mereka itu dapat berpartisipasi di dalamnya. Jadi dalam hal ini GBK itu banyak kegunaannya selain olahraga saja. Lalu kegunaan GBK yang lain adalah untuk konser. Seperti yang kita ketahui, beberapa bulan lalu atau beberapa tahun lalu sempat
ada konser Blackpink dan konser Coldplay di GBK itu sendiri. Nah, lalu juga penggunaan GBK dapat digunakan pada saat perayaan tahun baru. Seperti yang kita ketahui, pada saat tahun baru Masehi di GBK itu banyak kembang api dan itu menjadi tempat destinasi yang hiburan yang cukup kompleks. Lalu GBK sendiri dapat membuka lapangan pekerjaan. Kenapa demikian? Karena GBK itu kan yang seperti kita ketahui tempatnya yang sangat luas. Nah, di situ bisa untuk tempat pedagang kaki lima berjualan di sana. Interupsi tolong saudaraku. Kenapa demikian? Karena GBK itu tempat yang estetik, satu. Kedua, GBK ramai dikunjungi, jadi pedagang-pedagang dapat mencari atau membuka lahan pekerjaannya di situ. Lalu, GBK dapat digunakan sebagai event, seperti pembuat event atau sering disebut I.O. Promotor ini salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat Indonesia itu sendiri dengan penggunaan Gelora Bung Karno itu tersebut. Lalu saya ingin menyanggah limitasi dari saudara tadi mengenai GBK harus mengutamakan kepentingan olahraga dibanding kepentingan yang lain. Saya ingin menyanggah mengenai itu karena jika terdapat sesuatu event atau acara di luar olahraga yang memiliki kepentingan lebih daripada olahraga tersebut, kenapa harus mengutamakan olahraga? Lalu Interupsi. boleh. Baik, terima kasih atas kesempatan. Saya di sini ingin menanyakan perihal estetika. Saudara menyebutkan bahwa estetika di GBK memang sangat bagus. Namun, estetika tersebut dapat dirusak oleh para pengunjung konser, seperti rusaknya rumput di GBK beberapa tahun yang lalu. Bagaimana penjelasan saudara terkait rusaknya rumput yang disebabkan oleh konser-konser tersebut? Sekian, terima kasih. Untuk hal tersebut dapat diatasi dengan paradigma pengunjung. Berarti pengunjung itu tidak taat aturan. Kan sudah terdapat aturan-aturan di GBK itu tersendiri, tidak boleh merusak fasilitas atau barang-barang atau alat-alat yang ada di GBK itu tersebut. Lalu GBK itu sendiri ramai dikunjungi dan dapat menjadi tempat wisata bagi orang-orang di sekitarnya. Bahkan orang-orang yang jauh pun ingin ke GBK untuk pemandangan atau jajan dan lain sebagainya. Jadi sudah jelas GBK didirikan untuk membantu mobilitas rakyat Indonesia itu sendiri. Terima kasih, saya rasa cukup. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pembicara satu dari tim oposisi menghabiskan waktu 4 menit 6 detik. Masih tersisa waktunya, apakah ada yang ingin ditambahkan? Cukup. Baik, kalau cukup kita ke pembicara 2 dari tim pemerintah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Dewan Juri dan juga tim oposisi yang saya cintai dan saya banggakan, dan para hadirin yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Adriana Yudhistiawan selaku pembicara kedua dari tim pemerintah. Dan pada kali ini saya ingin menegaskan bahwa argumen-argumen dari tim oposisi yang Menurut kami kurang, mohon maaf. Selesai. Baik, mohon maaf atas kesalahan teknisnya dan izinkan saya untuk melanjutkan kembali. Terima kasih kepada Dewan Juri sudah memberikan saya kesempatan, dan juga saya ingin melanjutkan mosi dari debat kali ini, yaitu GBI hanya digunakan untuk olahraga atau GBK. Mohon maaf atas kesalahannya. Ini boleh ulang lagi atau dari awal? Gak usah, langsung aja lanjut. Baik, sekali lagi saya sangat-sangat mohon maaf atas kesalahan teknisnya. Yang pertama, saya ulangi sekali lagi bahwa saya sebagai pembicara kedua sangat setuju dengan debat mosi pada kali ini, yaitu GBK hanya digunakan untuk olahraga. Hal ini didasari oleh argumen-argumen yang tentu saja relevan dan sesuai dengan kehidupan sehari-hari kita. Dan di sini saya izinkan untuk membidas beberapa pernyataan dari tim kontra. Yang pertama tentang kampanye. Di sini kami sudah memberikan limitasinya bahwasannya jikalau terdapat bentrok waktu antara kegiatan olahraga dan juga kegiatan konser, maka kita akan mengutamakan kegiatan yang olahraga. Jadi menurut kami itu keluar dari limitasi kami dan tidak relevan. Yang kedua adalah dalam kegiatan Natalan, sama seperti kampanye tadi, kami sudah memberikan batasan limitasinya juga. Dan juga menurut kami nanti akan dibahas lebih dalam lagi di dalam argumennya.
bisa melihat berita-berita di Twitter apa yang didapatkan dari konser, banyak masyarakat yang tidak setuju dengan hal tersebut. Bahkan banyak masyarakat yang merasa komplain. Mengapa komplain? Karena ternyata banyak sekali kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh konser tersebut. Memang konser bisa dijalankan, tetapi apakah rumput-rumput halus di gedung Gelora Bung Karno tersebut bisa diinjak-injak dan rusak? Karena tentu saja kalau misalnya sifatnya olahraga, kita menggunakan sepatu olahraga yang memang didesain untuk rumput-rumput tersebut. Tetapi saat kita konser, kita bisa saja menggunakan sepatu high heels dan lain sebagainya, dan itu bisa merusak rumput. Apalagi di sana terdapat banyak sekali para penonton-penonton yang sangat heboh sehingga sangat-sangat merusak. Selanjutnya adalah dari segi lapangan pekerjaan. Memang dibetulkan bahwa pedagang itu banyak di GBK atau di Gelora Bung Karno. Tetapi apakah itu akan dibiarkan saja jika itu akan menimbulkan sampah yang banyak? Memang contohnya saya simulasikan seperti kita di sekolah. Lapangan basket itu berfungsi untuk main basket. Lalu apakah kita bisa bermain voli di lapangan basket tersebut walaupun memang bisa? Jadi menurut saya gunakanlah suatu fasilitas sesuai dengan kegunaannya. Kemudian dari tempat wisata. Tempat wisata setahu saya adalah tempat-tempat yang bisa kunjungi untuk rekreasi. Tempat wisata itu contohnya seperti tempat wisata alam. Mungkin GBK itu lebih seperti stadion untuk perkumpulan. Dan kenapa seperti untuk perkumpulan? Karena memang didesainnya seperti itu. Dan menurut saya sangat-sangat tidak relevan untuk tempat wisata. Apalagi biasanya di sana diutamakan jikalau ingin menonton sesuatu, sedangkan suasananya yang terbuka, panas, apakah itu enak untuk wisata? Apalagi jikalau sangat ramai. Menurut saya itu sangat-sangat tidak relevan. Dan maka dari itu, kami tentu saja memberikan beberapa argumen yang akan menguatkan tim kami. Yaitu yang pertama, tujuan utama dibentuknya GBK Gelora Bung Karno. Memang betul dikatakan bahwa memang ini untuk mobilisasi. Tetapi dari bentuk struktur bangunannya saja kita sudah bisa melihat, Dewan Juri yang terhormat, bahwa dibentuknya dari rumput dan juga stadionnya seperti stadion olahraga. Kalaupun memang itu bukan buat olahraga melainkan yang seperti tadi sudah disebutkan untuk konser, lantas mengapa dibentuknya seperti itu? Kenapa tidak dibentuk panggung saja seperti di panggung-panggung untuk konser? Kenapa dibentuknya seperti lapangan olahraga? Berarti di situ kita bisa melihat bahwa dari strukturnya saja memang ditujukan untuk olahraga. Sama seperti kelas, memang kelas bisa digunakan untuk bermain bola, tentu saja tidak ada yang melarang. Tetapi pasti akan ada kerusakan-kerusakan kan? Maka dari itu menurut saya itu sangat-sangat tidak efektif. Baik, terima kasih untuk tim oposisi. Intrusi diterima. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan memberikan instruksi, yaitu Anda menyatakan seringkali penggunaan GBK ini terjadi ada bentrokan. Saya ingin bertanya, memang Anda tahu kapan bentrokan itu terjadi? Kita saja sebagai masyarakat Indonesia yang hanya tahu pasti hanya staf-staf Gelora Bung Karno itu sendiri. Tidak ada bukti nyata bahwa itu terjadi. Sampai sekarang pun Waktu habis. Baik, terima kasih terhadap tim oposisi yang saya hormati. Pertanyaannya adalah apakah ada bukti-buktinya? Tentu saja mungkin sebagai kita masyarakat tidak tahu teknis di dalamnya, tetapi jikalau kita sebagai pengurus, kita bisa menentukan jadwal tersebut. Dan di sini tim kami akan menyarankan kepada anggota-anggota manajemen dari GBK itu sendiri. Karena walaupun kita bukan sebagai penginisiasi, tapi kita bisa memberikan suatu saran kepada pengurus gedung tersebut agar menjadi lebih baik. Karena seperti saja kita misalnya di suatu pemerintahan, memang bukan kita contohnya yang membentuk undang-undang, tetapi kan tentu saja kita tetap bisa beraspirasi. Sama halnya seperti ini, walaupun memang bukan kita yang memutuskan, tetapi kita bisa memberikan aspirasi. Sekiranya jawaban dari saya, apakah ada yang diinterupsi lagi? Baik, saya izinkan menyampaikan kesimpulan saja bahwa saya sangat bangga menjadi tim pemerintah kedua, dan gunakanlah gedung sesuai dengan kebutuhannya demi kemajuan dan juga keefektivitasan. Mohon maaf sebelumnya. Maka dari itu saya Adriana Setiawan sangat bangga menjadi bagian dari tim pemerintah pada mosi debat kali ini. Terima kasih. Baik, pembicara dua telah memakai waktu sebanyak 6 menit 23 detik. Masih ada waktu, apakah ingin ditambahkan? Tidak ada, terima kasih. Baik, kalau gitu lanjut ke pembicara dua dari tim oposisi. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu,
namo buddhaya, salam kebajikan. Saya, Clarisha Nezarwazara, selaku pembicara kedua dari tim oposisi. Di sini saya akan menguatkan kembali bangunan argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara satu dari tim kami. Namun Dewan Juri yang terhormat, sebelum itu izinkanlah saya untuk meluruskan keretakan-keretakan pada argumentasi yang telah disampaikan oleh pembicara satu dan juga pembicara dua dari tim pemerintah. Tadi pembicara satu pada tim pemerintah sempat mengatakan kalau konser cenderung buruk karena menghasilkan sampah dan rumput yang rusak. Tentu saja mengenai rumput yang rusak itu pasti untuk stadion GBK sendiri, Gelora Bung Karno sendiri sudah mempunyai biaya pemeliharaan stadion. Lantas mengapa biaya tersebut tidak dikeluarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kalaupun untuk sampah, Dewan Juri yang terhormat, kita bisa kembali lagi kepada peraturan-peraturan yang ada yang sudah diterapkan di GBK. Artinya itu adalah penyalahgunaan, artinya itu adalah human error itu sendiri, bukan salah acara Dewan Juri yang terhormat, bukan acara konsernya yang salah, namun human errornya yang salah Dewan Juri yang terhormat. Lalu untuk bentuk lapangan olahraga yang katanya tidak diperuntukkan untuk konser, lantas kita bisa lihat fakta yang terjadi yang apa yang digunakan di luar negeri sana pada stadion-stadionnya. Banyak stadion-stadion di luar negeri sana juga yang digunakan sebagai konser dan sebagainya, selain digunakan sebagai ruang untuk olahraga. Lalu untuk bentrokan waktu, misalnya tadi pembicara pertama dari tim kami sudah menyampaikan mengenai kampanye, lalu pembicara kedua dari tim pemerintah sempat membidas dengan mengatakan kalau bagaimana jika ada bentrokan waktu. Perlu kita ingat Dewan Juri yang terhormat bahwa suatu acara, apalagi sebesar kampanye pemilu itu tidak mungkin diputuskan dengan satu hari. Pasti sudah diperhitungkan jadwal tersebut. Silakan. Baik, terima kasih untuk tim oposisi atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan dengan secara cepat. Apakah saudara bisa menyebutkan contoh stadion di luar negeri yang memang menerapkan aturan bahwa misalnya banyak juga konser-konser? Lalu yang kedua pertanyaannya adalah kami sudah menyebutkan bahwa limitasinya terdapat di Indonesia. Yang ketiga adalah mengembalikan rumput yang sudah rusak itu sangat susah dan biaya memang ada, tetapi apakah biaya tersebut memang digunakan untuk hal-hal yang sia-sia? Kenapa kita tidak mencegah saja daripada kita pemborosan? Sekian dari saya, terima kasih. Baik Dewan Juri yang terhormat, terima kasih sebelumnya kepada pembicara dua dari tim pemerintah. Untuk perawat, untuk rumput yang susah dibetulkan itu sendiri, kalau memang ada dananya, mengapa tidak? Dan kalau untuk pencegahan, harusnya kita tahu Dewan Juri yang terhormat, ketika akan dilaksanakan konser, pasti promotor dari acara tersebut sudah memperkirakan apa saja yang akan didampakkan, apa saja dampak yang akan terjadi setelah diadakan konser seperti itu. Pastinya mereka sudah menyiapkan dana tambahan, dana yang akan memang dikhususkan untuk dipakai untuk pemeliharaan rumput-rumput itu sendiri. Lalu untuk negara-negara yang menjadikan stadion sebagai konser, kita bisa lihat
dijual, itu akan memutar roda ekonomi Indonesia menjadi lebih baik Dewan Juri yang terhormat. Lalu, apakah saudara-saudara bisa membayangkan bagaimana reaksi masyarakat jika GBK tidak diberlakukan lagi sebagai sarana sarana yang akan mengakomodasi keinginan mereka untuk mendapatkan hiburan? Padahal GBK adalah stadion terbesar yang dimiliki oleh Indonesia. Mengapa tidak dipergunakan Dewan Juri terhormat? Padahal itu sangat bisa menjadi sarana mengakomodasi keinginan mereka, keinginan hiburan. Dan tadi sebetulnya pembicara pertama dari tim pemerintah sempat mengatakan mengenai stadion itu sebaiknya digunakan untuk olahraga saja, karena olahraga baik untuk jasmani dan rohani. Itu memang benar Dewan Juri terhormat. Tidak ada yang mengatakan kalau olahraga itu salah. Namun, apakah hiburan itu buruk Dewan Juri terhormat? Tidak ada klaim yang mengatakan kalau hiburan itu adalah buruk. Justru manusia seperti kita, terutama masyarakat Indonesia sendiri, ini kebanyakan Gen Z. Mereka menginginkan sekali hiburan, memerlukan hiburan. Oleh karena itu, stadion seperti Gelora Bung Karno yang dimiliki Indonesia sangat amat dapat mengakomodasi keinginan masyarakat Indonesia itu sendiri untuk hiburan. Dan kita perlu ingat lagi kepada aspek ekonomi, terhadap aspek ekonomi yang telah Indonesia dapatkan atas konser, atas acara-acara seperti Natal. Dan bahkan kalau kita ingat lagi pada kampanye pemilu Pak Prabowo kemarin, itu berapa banyak pedagang-pedagang yang disewa dan dagangannya dibeli oleh Pak Prabowo, yang dimana rakyat juga mendapatkan sisi positifnya dari itu semua, mendapatkan makanan gratis. Mereka dapat masuk ke Gelora Bung Karno secara langsung, mengetahui banyak Dewan Juri terhormat orang-orang yang belum merasakan bagaimana berada di dalam Gelora Bung Karno. Sekian, terima kasih. Waktu yang digunakan oleh pembicara dari tim oposisi adalah 7 menit 12 detik. Selanjutnya, pembicara 3 dari tim pemerintah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, pidato akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Gwendit Farhanam Senisa sebagai pembicara ketiga dari tim pemerintah yang akan merekonstruksi kembali jalannya debat dan mempertegas dan memperkokoh rangka argumen yang telah dibangun oleh tim kami. Di sini, sebelum saya mempertegas dan memperkokoh argumen-argumen yang telah dibangun oleh tim kami, izinkan saya untuk membidas pernyataan-pernyataan yang telah disampaikan oleh pembicara 2 dari tim oposisi. Yang pertama, biaya pemeliharaan stadion. Memang sudah ada APBN untuk biaya penanganan stadion, namun kita juga tidak boleh berpikir sempit hanya mengandalkan biaya APBN tersebut. Kita harus memikirkan apakah konser-konser tersebut setara jumlah keuntungannya dengan pemeliharaan biaya APBN yang akan dikeluarkan untuk stadion-stadion yang rusak. Kemudian untuk sampah, memang sampah ini human error, namun dengan banyaknya kapasitas manusia yang ada di dalam stadion membuat sampah tersebut frekuensinya jauh lebih banyak Dewan Juri yang terhormat. Kemudian yang keempat, tentang bentrokan waktu. Di sini saya perlu kembali menegaskan tentang limitasi yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah, yaitu jika ada kesamaan waktu, maka kami akan memprioritaskan kegiatan olahraga untuk diselenggarakan di Stadion GBK. Interupsi. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung saja to the point. Berarti Anda tadi menyetujui adanya APBN untuk memelihara GBK itu sendiri? Tidak mungkin tidak ada dong. Benar kan? Lebih baik digunakan daripada digunakan untuk korupsi. Silakan menanggapi. Baik, lebih baik digunakan daripada digunakan untuk korupsi. Di sini sudah relevansinya udah tidak relevan ya. Karena pemeliharaan pun dalam kebutuhan sehari-hari pun akan digunakan, tidak hanya untuk konser. Karena di GBK juga digunakan di luar GBK. Mereka bisa berolahraga di luar GBK, tentu itu ada biaya pemeliharaan tersendiri. Kalau misalnya digunakan untuk konser saja, otomatis biayanya akan semakin banyak dong. Kemudian kami sangat menyetujui mosi pada perdebatan pada sore kali ini, yaitu Dewan ini setuju penggunaan GBK hanya untuk keperluan olahraga. Karena diprioritaskannya untuk olahraga karena kegiatan lainnya bisa menggunakan auditorium yang memang dirancang khusus untuk acara-acara tertentu seperti konser. Perlu kalian
kalian ketahui, tim oposisi banyak sekali auditorium yang memang dirancang untuk konser. Kemudian kami sudah menawarkan solusi untuk menggunakan auditorium tersebut untuk acara-acara seperti konser dan lain-lain. Kemudian izinkan saya kembali mempertegas dan memperkokoh kerangka argumen yang telah dibangun oleh tim pemerintah. Yang pertama, tujuan utama didirikannya GBK itu diprioritaskan untuk kegiatan-kegiatan olahraga yang membutuhkan luas yang besar. Kemudian track record penggunaan GBK selain untuk olahraga cenderung buruk karena merusak fasilitas, kemudian membuat sampah-sampah lebih banyak. Yang ketiga, bentuk lapangan mendukung olahraga sehingga tidak memungkinkan dipakai selain olahraga karena seperti pada poin kedua Dewan Juri yang terhormat, yaitu dapat merusak. Yang ketiga, bentuk lapangan mendukung saya ulangi. Yang keempat, bentuk ruangan yang terbuka sehingga jika dipakai untuk konser atau kegiatan-kegiatan lainnya dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Terutama konser pasti berdesak-desakan, otomatis menimbulkan ketidaknyamanan. Kemudian perihal tentang lapangan pekerjaan. Kalau misalnya GBK dipakai untuk konser, tadi pembicara pertama dari tim oposisi telah menyampaikan bahwa jika dipakai untuk konser, maka penjual dan pedagang-pedagang bisa mendapatkan lapangan pekerjaan. Namun Dewan Juri yang terhormat, seperti yang kita ketahui pada hari biasa pun GBK digunakan untuk olahraga sekitar walaupun hanya untuk mengelilingi stadion ya, untuk lari ataupun berolahraga di sekitar stadion GBK masih digunakan untuk kegiatan lainnya. Oleh karena itu GBK, pedagang-pedagang di sekitar GBK bisa tetap mendapatkan penghasilan dari penjualan di sekitar GBK. Maka dari itu saya telah mempertegas kerangka argumen yang telah kami bangun. Kami sangat menyetujui mosi yang menjadi perdebatan pada kali ini, dan kami juga sudah memberikan solusi kepada tim oposisi untuk menggunakan auditorium yang terdapat di negara ini untuk kegiatan yang memang untuk konser atau lainnya, sehingga lebih nyaman, lebih tentram, lebih aman. Maka dari itu kami sebagai tim pemerintah sangat amat memegang teguh mosi pada hari ini, dan kami bangga menjadi tim pemerintah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu yang digunakan oleh pembicara 3 dari tim pemerintah adalah 5 menit 16 detik. Masih ada sisa waktu, ada yang ingin ditambahkan? Tidak. Baik, selanjutnya saya beralih ke pembicara 3 dari tim oposisi. Waktu yang tepat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Anastasia Sembiring dari SMA Negeri 7 Kota Depok sebagai pembicara 3 dari tim oposisi. Di sini saya langsung akan membidas dari pernyataan pembicara 1. Apakah Anda bisa membuktikan bahwa GBK rusak saat digunakan untuk event lain selain olahraga? Lalu, pada nyatanya GBK tidak digunakan hanya untuk olahraga. Malah seperti yang disampaikan oleh pembicara kedua, malah konser yang diadakan di GBK menambah APBN, menambah pendapatan dari negara Indonesia sendiri. Lalu saya akan membidas pembicara 2. Pernyataannya yaitu adalah sebagai negara yang Anda bilang bahwa sudah selayaknya GBK itu untuk dipakai sebagai olahraga, sebagai aktivitas olahraga. Sebagai negara yang berkembang, sudah seharusnya kita memanfaatkan infrastruktur yang digunakan, yang dibangun menggunakan APBN itu dimanfaatkan secara maksimal. Jadi ketika hanya digunakan untuk olahraga, berarti hanya ketika ada event olahraga, hanya ada pekan olahraga. Jadi ketika tidak dalam 1 tahun hanya ada pekan olahraga cuma 1 bulan, 2 bulan, GBK apa fungsinya? Mati. Tidak ada sumber pendapatan, feedback dari pengeluaran APBN, dari pemeliharaan, dari pembiayaan saat didirikannya itu. Lalu saya ke pembicara 3, saya akan membidas. Tadi Anda mengatakan Anda menyetujui
adanya APBN itu. Nah, saya ingin menegaskan, Anda bilang lebih baik itu untuk merawat rumput daripada untuk membetulkan rumput-rumput yang rusak untuk konser. Nih, menurut saya, ketika lapangan itu tidak dipakai, itu malah menjadi penyebab dari GBK itu rusak sendiri. Karena apa sesuatu fasilitas yang tidak dipakai malah tidak fungsinya tidak maksimal. Lalu saya ingin menambah lagi, kita memiliki bukti nyata. Ini tidak bukti yang tidak pasti diketahui oleh seluruh rakyat Indonesia. Malah satu Asia Tenggara, yaitu konser Taylor Swift. Singapura mati-matian untuk meminta Taylor Swift untuk datang hanya di negara Singapura di Asia Tenggara. Thailand yang dengan gencar-gencarnya datang kepada Taylor Swift untuk memberi modal, memberi pembiayaan yang lebih besar, itu ditolak. Mereka bisa-bisanya mereka bertengkar memperbolehkan stadionnya ini yang Anda bilang tadi untuk olahraga, mereka dengan mengeluarkan biaya yang banyak untuk didatangkan untuk jadi konser stadion itu. Dan hasilnya apa? Mereka mendapatkan pendapatan negara yang lebih banyak daripada pekan olahraga. Lalu soal tentang melimitasi. Rekan-rekan berpikir sekalian dari tim pemerintah seringkali menyebutkan limitasi. Saya tadi mendengarkan langsung dari pembicara satu bahwa limitnya adalah bentroknya jadwal penggunaan GBK. Padahal buktinya konser, Natal, kampanye, semua tidak ada bentrokan oleh pekan olahraga. Apakah ada interupsi? Baik, saya akan melanjutkan lagi. Saya akan menguatkan pernyataan saya dari pembicara satu, yaitu menambah lowongan kerja. Tadi pembicara pemerintah menyebutkan bahwa malah pedagang-pedagang itu akan merusak lowongan kerja itu. Malah tidak ada lowongan kerja ketika GBK tidak digunakan sebagai sebagai fungsinya yaitu olahraga. Padahal buktinya seperti pengurus event organizer, IO atau promotor itu adalah rakyat Indonesia, itu warga Indonesia, dan mereka juga membayar pajak, membayar fasilitasi untuk GBK itu sendiri. Baik, dari saya. Terima kasih. Baik, pembicara 3 dari tim oposisi menghabiskan waktu 5 menit 28 detik. Masih tersisa, apakah ada yang mau ditambahkan? Tidak, terima kasih. Selanjutnya, pembicara 4 untuk menyimpulkan atau memberikan penutup dari masing-masing tim. Ya, sekarang dimulai dari tim oposisi. Waktu dan tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Clarisha Nezaru Azahra sebagai pembicara kedua. Kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan saya akan sedikit meluruskan lagi argumentasi-argumentasi yang tadi sempat disampaikan oleh tim pemerintah Dewan Juri Terhormat. Sebelumnya, tadi pembicara ketiga dari tim pemerintah sempat memberikan solusi untuk melaksanakan konser di auditorium. Sedangkan di satu sisi, pembicara ketiga dari tim pemerintah sempat mengatakan kalau konser itu sesak-sesakan. Lantas bagaimana ceritanya konser yang sesak-sesakan itu dengan pengunjung jutaan ribuan dilaksanakan di ruangan tertutup? Apakah itu solusi yang masuk akal, Dewan Juri Terhormat? Justru karena GBK ini adalah ruangan terbuka, jadi udara yang masuk, sirkulasi udaranya itu terjadi tidak sesak-sesakan, Dewan Juri Terhormat. Dan ditambah lagi dengan aspek-aspek yang tadi sebelumnya sudah disampaikan
disampaikan oleh pembicara pertama dari tim oposisi, tim kami, dan pembicara ketiga serta saya sendiri. Kami memberikan bukti-bukti yang lebih banyak. Apa dampak ketika infrastruktur negara seperti Gelora Bung Karno ini digunakan secara maksimal? Tadi bahkan pembicara ketiga dari tim kami sempat menyampaikan kalau kerusakan di GBK itu bisa terjadi juga kalau GBK tidak dipakai untuk sesuatu yang maksimal, tidak dipakai dengan maksimal. Bayangkan jika GBK hanya dipakai untuk event-event olahraga, berarti hanya dalam 1 tahun kalau hanya ada beberapa kali event olahraga, sisanya dipakai untuk apa, Dewan Juri Terhormat? Seperti yang dikatakan oleh pembicara ketiga, itu sangat mendukung kami, Dewan Juri Terhormat. Lalu yang sudah disampaikan juga dari tim kami tadi, kalau aspek-aspek ekonomi yang dimana aspek terpenting dalam suatu kehidupan negara seperti gross domestic dan gross national product, bisa dibayangkan seberapa banyak pendapatan yang Indonesia dapatkan atas perputaran ekonomi yang terjadi dengan konser-konser yang diadakan. Dan juga perlu kita ingat lagi, Dewan Juri Terhormat, kalau Indonesia adalah negara demokrasi, artinya rakyat nomor 1. Dan perlu kita tahu juga, Natal di Merias, konser-konser, siapa yang meminta untuk diadakan? Rakyat, Dewan Juri Terhormat. Dan jika pemerintah tidak mendengarkan rakyat yang ingin mengadakan konser di stadion terbesar supaya dapat mengakomodasi mereka semua, lantas apakah mereka melanggar demokrasi yang ada di Indonesia itu sendiri, Dewan Juri Terhormat? Bukankah seperti itu? Jadi saya sebagai pembicara keempat memberi kesimpulan, kami sangat mendukung. Terima kasih. Waktu yang digunakan adalah 3 menit 2 detik. Selanjutnya untuk pembicara keempat dari tim pemerintah, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, argumen akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Adriana selaku pembicara penipu. Sebelumnya terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga kepada hadirin yang hadir pada acara kali ini. Pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengucapkan panjang lebar, melainkan hanya penutup bahwa saya sangat bangga menjadi bagian dari tim pemerintah karena saya mendukung debat mosi pada hari ini, yaitu bahwa gedung GBK hanya digunakan untuk olahraga. Dan tentu saja ini berdasarkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, tujuan utamanya adalah dari kita lihat strukturnya adalah untuk olahraga. Yang kedua, dari segi kerusakan, tadi pembicara 2 menyebutkan bahwa fungsinya apa jikalau APBN itu tidak digunakan. Lalu kenapa tidak kita hemat saja? Dan tadi pembicara 3 juga menyebutkan bahwa APBN itu bisa saja digunakan untuk korupsi. Hal apa yang memastikan bahwa itu digunakan untuk korupsi? Kemudian untuk limitasi, tim kami merasakan bahwa kalian tidak menghormati limitasi dari kami, yaitu limitasinya di Indonesia dan juga terkait dengan kebentrokan waktu. Dan kalian tadi bilang tidak ada bentrokan waktu. Saya ingin bertanya bagaimana kalian bisa tahu akan hal tersebut. Dan juga tadi kalian menyebutkan bahwa demokrasi artinya bersatu. Bukankah kalian cek di BKBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa pengertian dari demokrasi adalah suatu negara di mana pemerintahannya membuat rakyat itu bisa memilih, jadi bukan bersatu. Jika bersatu bisa saja sesuai dengan konsep Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian jadi intinya adalah bahwa kami sangat setuju dengan debat pada kali ini bahwa gedung GBK ini seharusnya digunakan untuk olahraga saja. Mengenai keuntungan, bukankah jikalau olahraga seperti ASEAN itu akan membuat lebih banyak keuntungan bagi negara? Dan pesan-pesan terakhir dari saya adalah gunakanlah waktu dan juga tempat sesuai dengan kegunaannya. Memang bisa kita gunakan untuk hal lain, tetapi gunakanlah sesuai dengan kegunaannya dan janganlah merusak fasilitas. Oleh karena itu, akhir kata saya ingin menyampaikan bahwa kami sangat bangga menjadi tim pemerintah pada debat mosi pada hari ini, yaitu kami mendukung bahwa GBK hanya digunakan untuk olahraga. Sekian dari saya, terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat dan juga kepada tim oposisi serta para hadirin yang saya banggai dan saya cintai. Baik, waktu yang digunakan adalah 2 menit 16 detik. Adakah ingin ditambahkan? Sudah cukup Dewan Juri, terima kasih.